Sobat Pemilih, kembali lagi di podcast Sancaka Demokrasi KPU Kabupaten Bima. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ketua KPU Kabupaten Bima. Baik Pak, tadi kita sudah membahas terkait kesiapan secara garis kecil kalau Semada bilang. Ya. Tadi juga kita sudah membahas tentang pemilu serentak itu seperti apa, apa saja pemilu yang dilaksanakan di tahun 2024. Kita sudah membahas tadi. Sekarang kita lanjut ke kesiapan KPU ini Pak. Sebelumnya kan saya sudah podcast dengan Bakes Bangpol, sudah membahas kesiapan mereka terhadap menyongsong menyambut pemilu 2024, terkait kemitraan, peran dan wewenang Bakes Bangpol juga dengan pemilu sudah dijabarkan oleh Bakes Bangpol kemarin. Nah sekarang kira-kira kegiatan apa yang sudah KPU lakukan untuk melakukan semacam sosialisasi untuk mungkin pemilihan terhadap pemilih pemula untuk menyambut pemilu 2024. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Afa. Ya. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang sosialisasi, maka ini adalah giat KPU Kabupaten Bima yang tidak mesti dilakukan pada saat tahapan saja. Ya. Jadi sosialisasi ini adalah pekerjaan rutin berkala yang dilakukan oleh kita. Berlanjut tanpa ada pemilu pun tetap berlanjut tanpa Pak, ya? ada tahapan pemilihan maupun pemilu, ini kegiatan rutin yang kita laksanakan. Kegiatan ini misalnya yang pertama itu memang kita bangun kemitraan dengan stakeholder, pemerintah melalui Kesbangpol. Kemudian kalau kita menyasar pemilih pemula, maka kita membangun kemitraan juga dengan Dikmen Provinsi Nusa Tenggara Barat. Itu untuk pemilih pemula. Ya, yang mereka ini membawahi sekolah-sekolah SMA maupun SMK di Kabupaten Bima. Misalnya kemarin kami pernah bersama dengan Kesbangpol secara bersama-sama digandeng oleh Kesbangpol untuk menyasar sosialisasi pemilih pemula di SMK. Itu turun sosialisasi Pak ya? Ya, bersama Kesbangpol. Kemudian juga kami bersama Dikmen ikut mendampingi sekolah-sekolah baik pada pemilihan OSIS maupun memberikan edukasi terkait dengan mencerdaskan pemilih, memahamkan kepada mereka bagaimana sesungguhnya proses demokrasi melalui pemilu maupun pemilihan. Jadi itu rutin kita laksanakan, Bapak. Sebagai narasumber atau pelaksana sosialisasi di situ? Kalau kemarin itu bersama Kesbangpol kita diundang sebagai narasumber. Kemudian di Dikmen, kalau dengan Dikmen kita juga diundang sebagai narasumber pada pra pemilihan OSIS. Juga kita membersamai kegiatan itu dengan Teken MOU melalui kegiatan KPU mengajar. Oh, KPU mengajar. KPU kita punya mengajar. program seperti itu berarti Pak ya? Ya, kita Teken MOU dengan beberapa sekolah melalui program KPU mengajar, dan kita memberikan pelajaran di SMA atau SMK sekaligus menjadi pembina upacara pada hari Senin. Untuk kegiatan misalnya tunggal KPU sendiri untuk turun sendiri sosialisasi sudah ada Pak? Hanya KPU sendiri gitu, jadi tidak dengan mitra dan lain-lain, mungkin hanya turun sendiri gitu? Yang pertama, kalau berbicara tentang sosialisasi itu rutin kita lakukan. Misalnya kemarin kita sasar beberapa segmen selain pemilih pemula ya. Pertama itu di daerah dengan partisipasi yang rendah. Contohnya ya, Pak, daerah misalnya mana? Kalau bicara partisipasi, maka target pada pemilu kemarin, pemilihan kemarin, target partisipasi itu secara nasional ada di angka 77,5%. Itu target nasional. Target nasionalnya. Alhamdulillah Kabupaten Bima melampaui target nasional dengan meraih angka partisipasi di angka 82,1%. 82 sudah 82 10, secara akumulasi seluruh kecamatan. Akan tetapi masih ada beberapa desa yang angka partisipasinya di bawah 77,5.
Bisa Ya. disebutkan Pak? Misalnya di Desa Woro ya, Desa Woro Woro, itu di Kecamatan Madapangga. Madapangga. Ya. Oh, baik. Sehingga kami kemarin turun sosialisasi di Iya. situ, memahamkan masyarakat bagaimana sesungguhnya partisipasi dalam proses pemilu maupun pemilihan itu menjadi penting. Ternyata di misalnya kalau di Desa Woro ya, Desa Woro Kecamatan Madapangga, Iya. salah satu penyebab angka partisipasi yang rendah di sana itu adalah salah satunya. Iya. Masyarakat masih tercatat di daftar pemilih, Ya. daftar pemilih untuk memilih, tetapi pada hari pemilihan Tidak ada mereka di tempat. tidak di tempat, Iya. sudah keluar negeri, Oh, keluar baik. daerah. Nah, sehingga ini salah satu penyebab angka partisipasi, tapi tidak terlalu jauh sih, hanya selisihnya 1% dari angka capaian target nasional. Kalau Hanya satu targetnya desa, Pak? 77, mereka Mereka di bawah. dapat 76%. Oh, jadi tidak terlalu yang 1%. signifikan ya, Ya. gitu. Cuma satu desa Pak atau ada beberapa desa? Gitu. Banyak ya Kabupaten Bima. Partisipasi yang paling rendah ada selain Desa Woro Iya. itu di Desa Laju, Kecamatan Laju. Laju. Oh iya, Laju, Pak, Laju. Kecamatan Laju. Laju. Kita juga kemarin sempat sasar Desa Laju dalam rangka melakukan hal yang sama, sosialisasi pendidikan pemilih. Iya. Paling tidak menyelidiki kira-kira turunnya atau rendahnya angka partisipasi itu karena apa Pak ya? Iya, gitu. Ya, tadi itu salah satunya. Salah satunya pada hari pelaksanaan pemungutan suara mereka tidak di tempat. Jadi, Pak. Ya. Apakah kalau penduduk Kabupaten Bima ini kan bisa juga nggak ada di rumah, mungkin pergi berladang atau pergi kemana, itu bukan salah satu penyebab Pak ya? Kami sudah mencoba mendeteksi kemarin, diskusi dengan masyarakat setempat. Sampel gitu Pak ya? Ya. Ya. Ternyata partisipasi petani sepanjang mereka ada di Wilayahnya. kampungnya, maka mereka akan meninggalkan sawah, ladang, gunung demi memberikan untuk suara. memberikan hak pilih pada pemilu maupun pemilihan. Ya, itulah. Jadi kesadaran ke masyarakat Kesadaran. Kabupaten Bima alhamdulillah sangat tinggi. Tidak lepas juga dari mungkin peran dari penyelenggara untuk Ya. mensosialisasi Ya. pentingnya memberikan hak suara gitu. Dalam rangka mewujudkan Ya. kedaulatan rakyat. Ya, jadi Ya. untuk ke pemilu 2024 sepertinya masih terus dipertahankan dengan yang sudah penyelenggara lakukan, atau memang ada lagi strategi-strategi yang lebih setingkat, mungkin lebih tinggi? Yang pertama, kalau sebelumnya bicara tentang ikhtiar meningkatkan partisipasi pemilih, kita punya perangkat dulu. Perangkat namanya relawan demokrasi, Relawan demokrasi. Ya. atau disingkat relasi. Nah, di relasi ini ada beberapa segmen. Ya, jadi kita pecah segmennya untuk melakukan sosialisasi. Misalnya ada segmen pemilih pemula. Jadi dibagi-bagi, Ya. nggak secara umum relawan Ya, demokrasi. mereka langsung fokus. Ya, fokus. Pertama, ada yang menggarap pemilih pemula, ada yang menggarap tokoh masyarakat dan tokoh agama, ada yang menggarap juga masyarakat berkebutuhan khusus disabilitas. Ini ada Sudah segmen tersendiri. dipilah-pilah gitu Ya, berarti. kemudian ada juga yang menggarap medsos. Medsos. Ya, karena pengguna medsos ini cukup Ya, orang tinggi. lebih banyak yang pegang HP Apalagi sekarang Pak. generasi milenial. Iya Pak. Nah, kalau pada pemilu sebelumnya Ya. kita KPU belum punya studio podcast. Oke. Nah, alhamdulillah untuk persiapan pemilu 2024 kita sudah punya Video. studio Podcast, podcast. Ini juga adalah bagian dari ikhtiar kita dalam Ya. rangka menyasar pemilih yang menggunakan medsos. Iya. KPU sendiri kan punya medsos diantaranya. Baik. Ada YouTube, ada Facebook, Ada Facebook ya. ada Twitter, Twitter. dan lain sebagainya. Sehingga kita sahabat pemilih, kita sangat berharap untuk melakukan paling tidak 3 atau 4 hal. Baik. Like di medsos KPU ya, Ya, komen. like, subscribe, Subscribe ya. kemudian share, Share. komen untuk Komen. memberikan masukan-masukan yang Ya. produktif. Ya, jadi nanti mungkin kami juga sebagai istilahnya anggota dari podcast ini, yang saya juga Ya. pribadi yang sering podcast, mungkin nanti saya akan mewakili kalau ada pertanyaan-pertanyaan di Facebook, mungkin inbox, mungkin dan lain-lain di medsos itu, kita akan bahas di podcast kita mungkin Pak ya.
Boleh, Jadi boleh, biar sangat. biar nyambung. Soalnya saya lihat teman-teman juga banyak yang inbox apa Hmm. kayak gitu, menanyakan kayak gini. Nanti mungkin teman-teman PPID mungkin Pak ya atau bagaimana bisa merekap dan ini kita akan bahas di podcast kita. Bisa, sangat bisa. Pada prinsipnya kita sangat terbuka pada hal-hal yang sifatnya membangun. Oke, baik Pak. Ya. Kita istirahat sejenak, kita Baik. kembali setelah jeda berikut.